Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang tertidur bernama Stella. Ini parasnya, terbangun karena menerima telepon dari ayahnya yang bernama John. Ini orangnya yang meskipun baru dibebaskan atas kasus pencurian, beliau tak lupa untuk mengirim sebuah perhiasan untuk anaknya tersebut. I love you. Go back to sleep. Bye. I love you too. Setelah telepon ditutup, John pun menemui seseorang bernama Charlie yang ternyata mereka akan melakukan pencurian bersama timnya. Terlihat juga anggota lain bernama Robbie yang ahli menyetir itu pun menjemput John dengan menggunakan speedboat dan mereka pun bergegas pergi ke kolong rumah tujuan. Karena rencana sudah tersusun rapi, maka salah satu anggota yang bernama Steve akhirnya berhasil memasuki sebuah ruangan targetnya. Dan setibanya di sana, mereka pun melanjutkan misi dengan membantu Steve untuk mencari titik di mana berangkas itu berada. Dan setelah bahan peledak itu terpasang, tiba-tiba Dan setelah bahan peledak itu terpasang, tiba-tiba ya, akhirnya berangkas itu terjatuh dengan mulus sehingga membuat pemiliknya kebingungan dan tak lama anak buah John langsung membawa berangkas palsu untuk mengalihkan perhatian penjaga. Tanpa pikir panjang, penjaga itu pun langsung mengejar mereka hingga aksi tak terhindarkan lagi. Sementara itu, John bersama kedua temannya terus berusaha membuka berangkas yang ada di dalam air. Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh John, akhirnya benda itu pun berhasil dibuka dan mereka membawa pergi emas tersebut. Usai menjalankan misi, akhirnya mereka berenam pun berkumpul di suatu tempat yang tidak jauh dari sana untuk merayakan keberhasilannya atas pencurian emas yang bernilai 35 juta dolar. Akan tetapi hasil curian itu belum dibagikan sehingga mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Namun di tengah jembatan itu terlihat mobil menghadang perjalanan mereka yang ternyata semua ini adalah akal-akalan dari si Steve yang ingin memiliki emas itu seluruhnya. Dan di saat anak buah Steve berhasil memindahkan peti emas itu, terlihat John berusaha melawannya. Namun tiba-tiba Steve menembak John beberapa kali di bagian dadanya. I think that's probably right, John. Untuk menghindari tembakan yang lain, sontak Robbie pun menancap gas sehingga membuat mobil itu masuk ke dalam air. Dan beruntungnya ada tabung oksigen yang membuat mereka bertahan hidup di dalam sana. Namun tak cukup sampai di situ, Steve harus menghujani tembakan kepada mereka dan pergi di saat mayat John mulai terlihat mengapung yang menyangka semua orang di dalam air itu sudah tewas semuanya. Ketika Charlie berhasil naik ke darat, terlihat dia sedang menangisi kematian John yang telah dianggapnya seperti ayah sendiri. Namun Robbie dan yang lainnya seolah tidak peduli dan langsung mengajak Charlie untuk segera pergi dari sana. Setahun kemudian, Charlie menemui tempat kerja Stella dan memberitahukan bahwa ia telah menemukan Steve berada di LA yang kabur pada waktu itu. Charlie Joe mengatakan bahwa ia membutuhkan kemampuan Stella yang ahli dalam berangkas seperti John pada masanya untuk mengambil kembali emas yang dicuri oleh Steve. Setelah berpikir panjang, akhirnya Stella pun menerima tawaran untuk masuk ke dalam tim Charlie dan dia juga akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membalaskan kematian ayahnya. Keesokan harinya, Stella dibawa oleh Charlie ke suatu tempat dan memperkenalkan satu persatu seluruh anggota timnya. Kemudian pada malam hari itu juga mereka menyusun sebuah strategi supaya bisa masuk ke dalam rumah Steve untuk merekam ruangan tersebut. We need to know exactly how long it's going to take to get from Steve's house to Union Station. Scene berpindah kepada Steve yang masuk ke dalam toko dan terlihat membawa sebuah tas berisi sebagian emas untuk dicairkan ke dalam bentuk uang. Akan tetapi Steve tidak mengaku asal emas itu, maka pembeli itu pun cuma membayar 2 batang emas saja.
Charlie yang sudah melihat situasi rumah Steve akhirnya menemui Stella dan berdiskusi untuk aksi penyamaran dalam sebuah rencananya. Dan ketika Stella menyetujui itu, kemudian Charlie pun memberitahukan kepada teman-temannya yang lain. All right. I'll set it up. Di saat Steve sudah kembali ke rumah, terlihat siaran televisinya terputus, maka Steve langsung meminta satpam memanggil tukang servis agar segera memperbaikinya. Charlie yang sudah siap dengan rencananya pun langsung menelepon satpam itu untuk mengirim Stella sebagai klinik servis bohongan. Let's check out the camera. Sebelum menjalankan tugas penyamaran, Stella dipasangkan kamera tersembunyi di bajunya agar bisa mengetahui di mana lokasi berangkas itu berada. Dengan santainya Stella pun masuk ke dalam rumah Steve untuk membetulkan kabel listrik tersebut. Not working right now, But you know, I should probably check out the cable modem. Steve yang tidak mengetahui identitas tentang Stella pun tak mencurigai akan aksinya, sehingga Stella mulai memeriksa kendala seperti layaknya seorang teknisi. Sampai tugas itu selesai, akhirnya ia pun berhasil menemukan lokasi berangkat itu berada. Here we go. There's our baby. Karena penampilan Stella yang menarik membuat Steve ingin mengajaknya untuk makan malam bersama, dan Stella pun menyetujui permintaan Steve. Akhirnya Charlie dan teman-temannya pun kembali membuat rencana untuk mengambil berangkas tersebut. The distance between the front door and the vault, Napster. 6 feet. Dengan memanfaatkan Steve yang tidak ada di rumah, terlihat Charlie dan teman-temannya menuju rumah tujuan untuk memulai perampokan yang sudah direncanakan. Akan tetapi tetangga Steve sedang mengadakan pesta, sehingga mereka tidak bisa membuka pintu masuk karena takut mengundang perhatian yang akhirnya mereka membatalkan rencananya. Kemudian Stella bertemu Steve untuk makan malam bersama. Tanpa disengaja Stella mengucapkan sesuatu di sela percakapan mereka, dan karena satu-satunya orang yang sering mengucapkan kalimat itu, akhirnya Steve langsung menyadari akan identitas Stella yang merupakan anak dari si John. He had a daughter and she was about your age. Tiba-tiba Charlie dan yang lain datang untuk membuka identitas Stella, tetapi Steve malah mengejeknya karena Charlie sudah dianggap mati saat penembakan waktu itu, sehingga Charlie marah yang akhirnya memukul Steve dan pergi begitu saja. Blew the element of surprise. It's over when I say it's over. Keesokan harinya mereka mendapatkan informasi bahwa Steve berencana untuk membawa emas itu ke Meksiko menggunakan truk lapis baja, maka Charlie segera membuat rencana yang baru dengan melibatkan ketiga mobil Mini Cooper itu. Slow down, slow down. You guys are looking at this the wrong way. This is good news for us. Di sana mereka terkejut melihat ada 3 truk lapis baja yang mulai meninggalkan rumah Steve karena kepandaian anak buah Charlie akhirnya mengetahui truk mana yang membawa emas tersebut. Houston, we have our truck. It is number 128. Dengan otaknya yang jenius, teman Charlie membajak server lalu lintas dan membuat kemacetan besar, sehingga mobil baja itu harus mengambil jalur lalu lintas yang sudah direncanakan Charlie dan kawan-kawan. Maka mereka pun langsung bergegas memasuki jalur kereta bawah tanah dan berhasil mendahului kereta yang sedang melaju. Kemudian sahabat Robi langsung mematikan pergerakan kereta sehingga menutup jalan agar tidak ada yang bisa mengikutinya dari belakang, dan mereka pun akhirnya sampai di tempat untuk menunggu mobil bajanya berada di titik ledakan. Tak lama mobil itu pun datang dan berada tepat di titik rencananya, yang mana anak buah Charlie langsung menekan pemicu bom dan seketika terjadi ledakan di sekelilingnya. Mereka pun berhasil dengan perhitungan yang akurat dan membuat mobil baja itu jatuh tepat di hadapan mereka, dan sahabat Robi yang ada di atas langsung melepaskan sebuah plat besi untuk menutupi lubang itu dalam sekejap, hingga membuat Steve yang berada dalam helikopter itu terlihat sangat panik. Where's my truck? Dengan cepat Robi menembakkan bom asap ke dalam pengemudi mobil baja tersebut sehingga membuat mereka pingsan. Saat itu juga sontak Charlie dan Rob berusaha membuka pintu belakang mobil itu, yang akhirnya mereka pun menemukan berangkas penyimpanan emas tersebut. We have another problem, guys. Can you do it? Just really made. Steve yang semakin panik pun menyuruh anak buahnya untuk menuju ke arah jalur kereta yang terhubung ke tempat mereka berada, di mana Stella yang ahli berangkas itu pun mulai mengeksekusinya. Tetapi karena kesulitan yang membuat Stella pun hampir menyerah, maka Charlie meyakinkan Stella bahwa dirinya pasti bisa membuka pintu berangkas tersebut. You can do this.
Tak menunggu waktu lama, mereka pun segera memindahkan emas tersebut ke dalam Mini Cooper dan setelah selesai, mereka pergi ke sebuah lorong untuk keluar menuju sungai Los Angeles. Anak buah Steve yang mengejar mereka dengan menggunakan motor itu teratasi dengan begitu mudah dan akhirnya mereka berhasil keluar dari terowongan dengan selamat. Namun Steve yang berada di helikopter melihat Charlie dan mengikuti kemana mereka pergi. Dengan bantuan sahabat Robbie, akhirnya mereka berhasil menghindari lampu lalu lintas, namun Charlie memutuskan untuk menghadapi Steve terlebih dahulu, sedangkan Stella dan Rob terus berjalan ke tujuan yang mereka rencanakan. I know it's you, Charlie. Charlie pun tak sengaja masuk ke dalam jembatan yang buntu dan ketika Charlie mencoba memutar balikan mobilnya, tiba-tiba Steve muncul dengan helikopter dan menghadang Charlie. Tetapi di saat Charlie berbalik ke arah, ternyata ekor helikopter itu menyentuh mobilnya sehingga membuat helikopter tersebut bermasalah dan Charlie pun berhasil meloloskan diri saat itu. Steve yang langsung turun dari helikopter itu pun terlihat membajak mobil seorang pengendara lalu mengejar Charlie dan terus membuntutinya. Di saat Robbie dan Stella sampai di tempat yang direncanakan, terlihat orang itu sudah menunggu untuk mengarahkan mereka memasuki gerbong kereta api dan beberapa menit kemudian terlihat Charlie datang disusul oleh Steve yang sedang mengejarnya. Setelah semua mobil itu masuk ke dalam gerbong kereta api, mereka pun berpura-pura keluar meninggalkan ketiga mobilnya dan pintunya langsung ditutup oleh penjaga itu. Setelah Charlie dan kawan-kawan pergi, maka Steve segera menghampiri penjaga itu dan memberikan sejumlah uang untuk membantu membukakan pintu gerbong. Setelah uang itu diambil dan membuka pintunya, ternyata di dalam gerbong itu ada Charlie yang sudah menunggunya. Tanpa diduga, Steve langsung menodongkan pistol ke arah Charlie, tetapi itu tak bertahan lama setelah anak buah Robbie mengambil senjata dan menahan Steve. Stella yang terlihat emosi itu kemudian mendekati Steve dan memukul wajahnya sebelum dia dibawa pergi untuk dihabisi oleh sahabat Robbie. Ketika emas itu didapatkan kembali dan pembalasannya terbayar, maka Charlie dan kawan-kawan akhirnya menaiki kereta api dan merayakan keberhasilan mereka sekaligus untuk menghormati John, ayah dari Stella yang telah terbunuh waktu itu. Father and friend. Tamat ending yang sangat membagongkan.